teman-teman, kembali lagi bersama saya Napodoan bercerita. Oke lah teman-teman, saya akan bercerita tentang Bigu Gajang dari Simalungun, Sumatera Utara teman-teman. Tepatnya di desa saya. Tidak usah saya ucapin, tidak usah saya katakan nama kampungnya sih teman-teman, karena ini saya anggap sesuatu privasi gitu teman-teman ya. Nah, jadi sebelumnya saya katakan kepada teman-teman, saya juga ini mengatakannya dengan tulus, tidak ada unsur paksaan. Hari ini harinya cerah teman-teman. Semoga aktivitas hari ini berjalan dengan lancar. Amin. Nah, maksud saya tadi bukan itu teman-teman ya. Apabila teman-teman mendengarkan suara motor, suara burung-burung, suara angin sepoi-sepoi, tolonglah dimaklumi teman-teman. Karena saya ini hanya mencuri-curi waktu untuk rekaman teman-teman. Dan alat yang saya gunakan juga rekamannya hanya alat seadanya teman-teman. Tolong maafkan saya teman-teman. Oke lah teman-teman, kita langsung saja ke ceritanya. Jadi berawal dari seseorang warga yang merasakan ada suatu kejanggalan di suatu desa ini. Dia itu bercerita ke orang-orang bahwa di kampung kita ini sepertinya ada kejanggalan ya. Sepertinya gini-gini. Nah, tahulah kalau emak-emak di kampung gitu ya, langsung menyebar gitu. Nah, setelah menyebar cerita ini, memang benar. Semuanya sudah memang merasa curiga. Tapi karena belum ada yang mengungkapkan, semua diam-diam saja. Saya ceritakan intinya ini, cerita kita ini adalah seorang nenek yang memelihara Bigu Gajang, atau di bahasa Indonesia kan dia yang memelihara hantu panjang. Nah, siapa yang tidak kenal dengan hantu panjang ini teman-teman? Kalau saya rasa orang Batak pasti sudah kenal dengan hantu panjang ini. Tidak tahu dengan orang-orang Jawa, orang Sunda, dan orang-orang Indonesia semuanya. Kalau kalian belum tahu, kalian juga bisa dengarkan cerita ini teman-teman ya. Sebelumnya saya ceritakan dulu sedikit latar belakangnya Bigu Gajang ini teman-teman. Nah, Bigu Gajang dulunya itu dipergunakan nenek moyang kami Batak. Bigu Gajang itu adalah sesuatu hantu yang memerlukan dulunya bukan pakai tumbal itu ya teman-teman. Dulunya bukan pakai tumbal hantu panjang ini. Dulunya hantu panjang ini bisa kita miliki dari orang-orang pintar. Kita meminta satu Bigu Gajang untuk dipelihara begitu teman-teman. Kalau dulunya nenek moyang kita, dulunya itu pergi ke dukun meminta satu Bigu Gajang. Ya, opung pejo Bigu Gajang ini ada dia opung. Kalau bahasa Indonesianya kakek, mbah gitu. Lebih tepatnya mbah ya. Mbah, pesan satu hantu panjangnya mbah, gini-gini untuk jaga ladang gitu. Jadi dulunya ini Bigu Gajang ini adalah hantu yang hantu yang berguna lah dulunya Bigu Gajang ini. Kalau dulu dibuat menjaga rumah, menjaga ladang. Nah, kan mayoritas di Batak itu sih berladangan sih, kebun. Nah, supaya pencuri ini tidak bisa masuk ke ladangnya seseorang ini, maka dibuatlah Bigu Gajang di ladangnya untuk menjaga ladangnya supaya tidak kehilangan tanamannya atau hasil tanamannya gitu teman-teman. Jadi dulunya Bigu Gajang ini adalah sesuatu hantu yang baik teman-teman. Dan dulunya tidak meminta seperti tumbal atau apa gitu teman-teman yuk. Dulunya itu ya hanya dikasih sesajen, hanya dibuat ritual, hanya itu yang dulunya diperlukan. Nah, seiring berjalannya waktu, banyak manusia tidak bertanggung jawab menggunakan Bigu Gajang ini teman-teman. Hingga Bigu Gajang ini sudah merasa resah mungkin ya. Dan Bigu Gajang ini kalau disalahgunakan, dia akan meminta tumbalnya seperti manusia gitu teman-teman. Oke, tidak usah terlalu panjang, itulah sedikit banyaknya latar belakang Bigu Gajang ini teman-teman. Kembali lagi ke cerita kita tadi. Nah, dulunya di kampung ya bisa dibilang kampung saya lah ya, karena tetanggaan sih, hanya berjarak 2 km.
Nah, dan ceritanya saya tahu persis ini teman-teman. Oke. Dulunya ada kematian beruntun di kampung sebelah atau di kampung saya. Kematian beruntun artinya hari ini ada yang mati, setelah ini mau penguburan, mau dikebumikan gitu teman-teman ya. Datang lagi orang pojok sana, mati lagi, meninggal lagi gitu teman-teman. Ya kalau kita lihat dari usia sih belum terlalu tua yang mati ini. 5 yang mati ini di dalam 1 bulan itu hanya 1 orang yang dibilang wajar matinya teman-teman, karena dia sudah tua mungkin gitu anggapan orang ya. Nah, dan 4 orang ini masih terbilang muda teman-teman. Nah, otomatis warga-warga kan curiga teman-teman. Kenapa curiga? Kan ya curiga lah, kok dalam 1 bulan bisa 5 orang meninggal kan gitu teman-teman. Kok bisa ya ini. Nah, ceritanya itu hari ini meninggal ya, minggu ini meninggal 2 orang, minggu kedepannya meninggal 1 orang, nah, lalu minggu kedepannya meninggal 1 orang, minggu kedepannya lagi meninggal 2 orang, dan itu tidak bersamaan meninggalnya sih. Setelah ini mau dikubur gitu meninggal lagi 1, setelah ini mau dikubur meninggal lagi 1. Nah, terjadilah isu-isu atau suatu kecurigaan kepada seseorang warga di situ, karena seseorang warga ini dibilang jarang bergaul ya. Dan sewaktu ada salah satu warga di ladang gitu ingin masuk ke gubuknya salah satu warga yang memelihara bigu gajang ini, ya si nenek ini, jadi yang memelihara bigu gajang ini adalah nenek-nenek ya. Ya si nenek ini sepertinya gelisah gitu, sepertinya tidak biasa gitu dengan orang-orang lain. Karena kan biasa itu kalau di ladang itu kita belum punya gubuk, jadi contohnya kita lagi bekerja, hujan datang gitu ya teman-teman. Hujan datang ya biasa, kalau di kampung saya itu orang petani di sebelah biasa numpang ke gubuknya sebelahnya gitu. Nah, tapi karena orang sebelahnya ini kesini mau numpang ke gubuknya ini teman-teman, si nenek ini gelisah gitu, gelisah atau apa, jangan, ini lo hanya kecil, gubukku hanya kecil lo, ini aku mau tidur di sini lo, jangan kotor lo di dalam. Ya, nggak apa-apa lo, kata, nggak apa-apa, kotor nggak apa-apa nek, kata petani sebelah ini, nggak bisa lo ini. Jadi pokoknya intinya si nenek ini selalu menolak gitu teman-teman. Nah, paslah waktunya itu, kejadian ini sudah berlalu ya, yang meninggal sekali 5 di dalam 1 bulan itu sudah berlalu hingga kira-kira 1 minggu lah itu. Nah, jadinya kan warga yang ini, yang petani yang kemarin itu meminta masuk ke gubuknya nenek ini, jadi curiga gitu teman-teman, karena di dekat apanya itu juga, di dekat gubuknya itu dia merasa ada yang tidak beres gitu. Nah, ujung-ujungnya berceritalah ini warga yang meminta untuk berteduh nah, ujung-ujungnya si petani ini jadinya curiga gitu teman-teman. Jadi dia curiga, dia bercerita dengan orang-orang kampung gitu. Nah, sampailah setengah kampung ini tahu bahwa si nenek ini orangnya gini. Mungkin nenek ini ada memegang atau memelihara makhluk gaib katanya, gitulah anggapan orang kampung itu teman-teman. Jadi dari situlah para warga setuju berkumpul setuju untuk menyelidiki si nenek ini teman-teman. Jadi ceritanya itu si nenek ini pernah ke warung membeli masako atau roiko itu ya. Setelah dari warung, dia keluar dari warung gitu, ini posisinya pas jam 7 sore lah teman-teman ya, menjelang malam. Nah, tahu lah ya kalau gede atau warung di perkampungan teman-teman ya, apalagi kampung saya ini belum bisa dibilang belum maju teman-teman. Jadi kalau jam 7 itu kan cuaca sudah rada-rada apa gitu teman-teman, rada-rada remang-remang gitu, hari sudah mulai gelap gitu teman-teman. Nah, setelah nenek ini membeli masako, dia keluar dari warung lah, lalu ini yang punya warung kan sadar lah, ini uangnya segini loh, kembaliannya masih ada 1.000 rupiah. Nah, neneknya kebetulan lupa, jadi dia main keluar aja dari warung ini. Setelah yang punya warung ini mau mengembalikan duit ini, kembaliannya uang nenek ini, dia membuka pintunya, akan pintunya ini asal dibuka gini keluar terus tertutup kembali gitu teman-teman. Jadi pintunya bukan terbuka gitu. Nah, orang warung ini buka pintu gitu lah, nenek yang tadi di mana ya? Karena orang warung itu bingung sih, nenek yang tadi mana ya, kok barusan aja keluar dari warung